Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah, materi perkuliahan pengelolaan persampahan dengan topik teknik operasional, pengumpulan, pengangkutan sampah perkotaan, dan pengenalan PLTSA insinerator. Mungkin ada sedikit di dalam pertemuan sebelumnya ini terkait teknik operasional sudah ada disampaikan, tetapi ini sebagai pelengkap saja ya. Baik ya, terkait dengan teknik operasional persampahan itu dimulai dari ya terkait dengan teknik operasional itu aspeknya itu dimulai dari pewadahan sampah ya atau storage sampah di sumber penghasil sampah ya, seperti di rumah tangga ya, di rumah kita masing-masing gitu ya, kemudian perkantoran, pusat perdagangan dan lain sebagainya, itu pasti ada tempat penyimpanan sampah. Kemudian teknik operasional setelah pewadahan sampah ya. Pewadahan sampah itu adalah pengumpulan sampah ya atau collection ya. Jadi dari berbagai tempat pewadahan itu dikumpulkan, itu namanya adalah tahap pengumpulan sampah atau collection ya. Kemudian ada juga setelah dikumpulkan sampah itu, dia nanti itu akan dipindahkan ke dalam pewadahan yang lebih besar yang kita kenal sebagai TPS ya. Kemudian setelah TPS itu nanti sampah itu diangkut ya, diangkut menggunakan truk sampah ya, atau mungkin bisa jadi dengan kendaraan yang lain ya, misalnya pickup gitu ya. Nah, jenis truk ini ada yang disebut dengan dump truck ya, seperti yang digambar ini kita kenal dengan dump truck. Ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran yang ukuran biasa ya, ukuran sedang gitu ya, dump truck ya. Dan di Kota Pontianak kita sudah menggunakan dua-duanya, yaitu ukuran dump truck yang sedang dan ukuran dump truck yang besar ya, yang kita kenal dengan Puso ya. Kemudian sampah itu diangkut ke TPA ya, di landfill ya. Dan selain itu juga kalau yang di alur yang tadi ini adalah paradigma lama ya, dari paradigma lama. Sementara kalau dia dari pengumpulan kemudian dia dibawa ke tempat pengolahan, treatment, nah baru nanti sisanya itu dibuang ke TPA, itu yang disebut dengan paradigma baru. Nah, jadi ini kalau paradigma lama ini ya sampah dikumpul, diangkut, kemudian dibuang ya. Kemudian untuk paradigma yang baru, tentunya sebelum sampah itu diangkut ya. Jadi memang sampah sebelum diangkut, baik yang masih berada di sumber sampahnya ataupun yang berada di TPS yang kita kenal sekarang dengan TPS 3R, itu sudah melalui proses atau upaya pengurangan sampah ya, kemudian juga penggunaan kembali, dan juga daur ulang sampah. Baru nanti sisanya, residunya itu diangkut ke TPA. Inilah yang disebut dengan paradigma baru. Jadi sangat berbeda ya. Kalau yang paradigma lama itu kumpul, angkut, dan buang, itu sudah zaman dulu ya, kita tinggalkan. Yang sekarang ini adalah zaman now ya, zaman kemajuan ya, zaman modernisasi itu. Sampah itu sebelum diangkut ya, apakah itu masih berada di sumber sampah, di tempat
kita, misalnya di rumah kita, di kantor kita, atau di tempat kita beraktivitas itu kita melakukan upaya-upaya 3R. Baru sampah itu sisanya ya diangkut ke tempat TPA gitu ya. Atau dia proses reduce, reuse, dan recycle itu 3R itu boleh jadi tidak berlangsung di rumah ya, atau mungkin bisa jadi di rumah itu merupakan tahap pertama untuk 3R, tapi nanti ada di skala lingkungan itu ada yang disebut dengan TPS 3R. Ya, TPS 3R ini sampah tadi ya, sampah yang mungkin dari sudut pandang kita itu dia residu. Ya, residu yang diangkut ke TPS 3R. Nanti di TPS 3R itu mengalami proses 3R lagi, ya 3R lanjutan, karena di situ pemanfaatan sampah, ya pendaur ulangan sampah dan penggunaan kembali sampah mungkin levelnya lebih tinggi sehingga bisa berlanjut ya proses 3R itu. Kemudian nanti sisa sampah yang dianggap tidak bisa dimanfaatkan di TPS 3R itu ataupun di bank sampah ya bisa ada dua institusi di situ atau bisa ada, maaf ya, bukan institusi, ada dua tempat ya, bisa di TPS 3R dan juga bisa juga di bank sampah ya, atau biasa juga TPS 3R itu berdampingan dengan bank sampah ya, atau terintegrasi TPS 3R itu terintegrasi dengan bank sampahnya gitu. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu baru setelah residu dari kegiatan tersebut itu dibuang ke TPA. Itu yang paradigma baru. Nah, yang paradigma baru juga selain tadi program 3R juga terkait pemanfaatan sampah menjadi energi, itu juga merupakan paradigma baru ya. Jadi itu nanti berarti itu di proses pengolahan ya, proses pengolahan di sini di apa ya di boleh dikatakan kalau penggunaan sampah menjadi energi itu juga masuk kategori dari upaya penggunaan kembali ya, atau recycle ya, tidak penggunaan. Kalau penggunaan kembali itu tidak mengubah bentuk, tetapi kalau dia berarti ini pemanfaatan sampah ya, pemanfaatan sampah menjadi energi. Jadi di situ ada program 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan juga ada namanya pemanfaatan sampah ya. Pemanfaatan sampah ini bermacam-macam, salah satunya adalah pemanfaatan sampah menjadi energi. Ada yang modelnya pemanfaatan sampahnya itu secara langsung menjadi bahan bakar pembangkit listrik ya tenaga sampah atau PLTSA, seperti yang sudah berlangsung di beberapa kota di negara maju gitu ya. Saya belum mengupdate informasi apakah di Indonesia ini memang sudah bisa berlangsung pemanfaatan sampah langsung ya untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi yang jelas Indonesia sedang menuju ke sana, ataupun dia melalui program antara dulu, misalnya pemanfaatan sampah diolah dulu menjadi RDF ya, bahan bakar padat yang mana nanti bisa digunakan untuk pendamping bahan bakar batu bara di PLTU. Itu bisa juga. Jadi ada yang secara langsung pemanfaatan sampah itu untuk insenerator ya, untuk pembangkit listrik tenaga sampah menggunakan teknologi insenerasi ya, menggunakan teknologi dengan metode insenerasi dengan menggunakan teknologi insenerator ya, maaf ya, atau dia melalui program antara dulu RDF, refuse drive fuel ya, untuk bahan bakar padat. Ya, jadi ini yang tadi udah saya jelaskan ya terkait pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar. Jadi kalau dilihat di ini
yang samping ini ya, yang ada warna hitam ini pemanfaatan sampah menjadi RDF dulu, kemudian digunakan untuk co-firing ya, pendamping bahan bakar pendamping batu bara. Jadi dalam terkait dengan paradigma baru itu bukan hanya terkait dengan dengan 3R ya, reduce, reuse, dan recycle ya, tetapi juga terkait dengan pemanfaatan sampah untuk bahan bakar yang biasa disebut ini juga dengan recovery ya. Jadi ada reduce, reuse, recycle, dan recovery. Jadi recovery sampah ini memanfaatkan potensi sampah sebagai bahan bakar. Nah, disebut dengan recovery. Gitu. Ini masih masuk ke dalam skema paradigma baru pengelolaan sampah. Nah, kalau sifatnya daripada terkait dengan pengelolaan sampah itu, kita memiliki dua gambar piramida ya. Kalau piramida yang tidak terbalik ini adalah paradigma lama ya. Jadi di mana upaya-upaya pembuangan itu masih dominan ya, masih dominan. Sementara recovery energi ya, atau energy recovery itu sangat kurang sekali ya, sangat kurang, apalagi dilakukannya upaya-upaya recycle ya, daur ulang sampah itu juga posisi yang ketiga, kemudian penggunaan sampah kembali itu posisi keempat, dan minimasi sampah itu di posisi kelima, baru pencegahan sampah itu yang posisi yang paling terakhir atau yang posisi yang keenam nih. Jadi sebenarnya yang terbaik itu adalah yang di piramida terbalik ini. Jadi sebenarnya paradigma yang terbaik, dan ini kita dorong untuk menjadi tren masa depan, adalah terkait yang pertama, upaya-upaya terbesar yang dilakukan adalah pencegahan sampah. Nah, ini pencegahan sampah ini terkait dengan kebijakan, terkait dengan sikap kita ya, dan tindakan kita ya, untuk bagaimana kita sikap kita itu, kita mengubah sikap kita ya secara pribadi ya, kalau ini sampah domestik, sehingga kita bisa dengan sikap kita yang boleh saya katakan adalah new normal. Seharusnya kita punya new normal terkait dengan sampah itu, bagaimana kita itu dalam keseharian kita itu ya, gaya hidup kita ya, sikap kita itu, kita mampu mencegah memproduksi sampah atau mencegah menghasilkan sampah itu seperti apa gitu. Itu terkait dengan pribadi, ini contoh ya. Kemudian kalau terkait dengan kegiatan industri ya, bagaimana suatu proses industri itu dipilih suatu teknologi yang mana dia bisa meminimasi ya, pertama upaya mencegah dulu terjadinya sampah ya gitu. Kemudian kalau upaya itu sulit dilakukan, baru bagaimana kita memilih sebuah teknologi yang kita gunakan di pabrik itu bisa meminimalkan terjadinya sampah gitu ya, atau meminimalkan produksi atau timbulan sampah gitu. Itu ditekan sehingga dia menjadi lebih kecil gitu ya. Atau juga melakukan upaya-upaya untuk, kalau misal ada material yang bisa digunakan kembali ya, apakah itu dari segi bahan baku maupun dari segi kemasannya ya, itu kalau bisa digunakan kembali ya, itu ya digunakanlah ya untuk sesuatu hal yang bermanfaat, sehingga tidak menjadi sampah. Dan juga selain itu juga, kalau misalnya suatu barang tersebut memang tidak bisa digunakan kembali ya, tanpa harus mengubah
bentuk aslinya ya, tanpa harus mengubah misalnya komposisi kimianya, maka kita lakukan upaya untuk mendaur ulang. Mendaur ulang ini berarti sampah itu mengalami perubahan bentuk fisik, bahkan perubahan bentuk kimiawinya ya. Tetapi sampah itu akhirnya bisa bermanfaat untuk fungsi yang lain ya. Misalnya contohnya pembuatan kompos itu merupakan daur ulang sampah organik ya, sehingga dia berubah sifatnya tapi memiliki manfaat yang berbeda gitu ya, menjadi pupuk organik gitu ya. Baru jika upaya daur ulang itu juga udah dilakukan ya, upaya daur ulang ini kan sebenarnya juga merupakan pemanfaatan sampah yang dimana pemanfaatan kembali sampah, tetapi dia mengubah sifat fisik dan kimia sampah ya, sehingga dia menghasilkan suatu benda atau barang yang berbeda dengan aslinya. Nah, kalau itu pun sudah dilakukan ternyata masih ada residu sampah, baru itu yang dimanfaatkan atau digunakan untuk energi ya, untuk energi. Nah, terkait dengan contoh ini ya, daur ulang sampah menjadi energi, itu contohnya yang tadi itu yang RDF ya, RDF kita mengolah sampah ya menjadi RDF seperti briket itu, kemudian kita gunakan itu sebagai bahan bakar pendamping atau yang disebut dengan co-firing batubara di pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU. Kita ada beberapa PLTU di sekitar Kota Pontianak ya, yang mana di situ bisa dipakai sebagai atau diintegrasikan dalam program RDF gitu. Jadi pengolahan sampahnya outputnya menjadi RDF ya, kemudian RDF itu bisa menjadi suatu komoditi yang dijual untuk digunakan oleh pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU di sekitarnya gitu ya. Baru kalau misalnya sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, barulah sampah itu dibuang di TPA. Nah, ini adalah contoh-contoh model sarana pengumpul sampah atau collection ya. Jadi ada mobil pickup ya, bisa kemudian ada yang disebut dengan kompaktor truk ya, ini yang sebelah kanan atas, yang bawah dump truck ya, yang di kanan bawah juga sama ya, kompaktor truk. Ini umumnya di negara-negara maju ya, ataupun kalau di negara Asia Tenggara itu yang sudah memperlakukan ini, mungkin sebagian wilayah di kota Pontianak di Indonesia ya, mungkin di Jakarta sudah kali ya. Saya tidak terlalu memperhatikan ini ya, karena sering nampak itu masih dalam pengangkutannya kalau di Jakarta itu menggunakan dump truck yang besar itu, atau yang kalau di Pontianak disebut kita memanggilnya dengan truk puso ya, truk puso yang besar itu ya. Dan sebagian ini menggunakan dump truck ya. Kalau yang compactor truck ini memang ini di negara-negara yang sudah maju ya. Kalau Asia Tenggara itu seperti Singapura ya, kemudian Kuala Lumpur itu sudah menggunakan ini compactor ya, karena lebih efisien ya, lebih efisien dan lebih ramah lingkungan gitu ya, lebih ramah lingkungan, juga dari segi estetika juga lebih baik gitu kan. Ini kalau di kita ini namanya pengangkutan sampah justru ya, tapi kalau di kita boleh juga ini sebenarnya kalau dalam substansinya juga ini pengumpul sampah ya, pengumpul sampah. Kalau dia dioperasikan memang ya, jadi begini, kalau dia dikatakan pengumpul sampah jika memang armada ini ya, baik pickup maupun
dump truck maupun ini kompaktor truk ini dia mengangkut sampah langsung dari sumbernya, dia disebut pengumpul, jadi armada pengumpul sampah. Tapi kalau yang terjadi di tempat kita kan seperti dump truck, kemudian amroll truck, itu kan dia bukan pengumpul sampah, tapi dia pengangkut sampah. Jadi pengangkut sampah dari TPS ke TPA. Jadi disebutlah itu armada pengangkut sampah. Jadi dilihat di fungsinya. Misalnya di suatu ada sebuah komplek perumahan yang besar, kemudian di situ ada armada pickup ataupun dump truck ataupun kompaktor truk yang mengangkut sampah dari rumah ke rumah maupun fasilitas yang lain, misalnya pertokoan ya, atau rumah sakit. Mungkin di dalam komplek perumahan besar itu ada klinik, ada sekolahan, maka dia kita sebut dengan armada pengumpul sampah ya. Nah, biasanya kalau dia berfungsi sebagai armada pengumpul sampah, dia tidak ya, biasanya pengertiannya dia tidak mengantarkan sampah langsung ke TPA, tapi dia akan memindahkan sampah yang diangkut itu ke transfer depo atau ke TPS ya, ke TPS terdekat. Tetapi jika kendaraan tersebut dia juga membawa sampah langsung ke TPA, maka fungsinya itu adalah sebagai armada pengumpul dan juga sekaligus sebagai pengangkut. Jadi seperti itu. Jadi dilihat dari substansinya, bukan dilihat dari jenis armadanya gitu kan. Dilihat dari substansi dia, fungsinya untuk apa itu. Baru kita beri penamaan dia sebagai armada pengumpul kah, atau armada pengangkut kah, atau dia berfungsi sebagai armada pengumpul dan pengangkut sampah. Nah, ini adalah, kalau ini sudah jelas, ini adalah armada pengumpul sampah ya. Ini yang sangat konvensional, yang seharusnya sudah mulai ditinggalkan. Kita sekarang sebenarnya sudah beralih ke gerobak motor ya. Ini pemandangan yang masih banyak sekali terlihat di lingkungan kita ya. Nah, kemudian tadi ini ya sudah kita singgung, pengangkutannya atau transport ini yang akan membawa sampah langsung ke TPA ya. Dia ada, kalau di negara kita itu ada 3 alternatif, bahkan 4 ya, masuk ke dalam sini. Selain dump truck, amroll truck, kompaktor truk, juga ada pickup. Kita masih menggunakan pickup ya, walaupun sebenarnya kalau menggunakan pickup itu kurang efisien ya. Nah, kalau di Indonesia itu pengangkutan sampah itu, permasalahan yang dijumpai adalah pertama adalah periode pengangkutan yang tidak terjamin ya. Jadi kadang periode pengangkutan itu tidak konsisten lah gitu kan, sehingga banyak sampah yang masih menumpuk lah gitu ya, tidak terangkut. Ini permasalahannya yang masih dijumpai. Alhamdulillah kalau di tempat kita Kota Pontianak sudah boleh dikatakan 99% ya sudah terangkut ya dengan disiplin ya. Kemudian terkait dengan efisiensi atau ritasinya masih rendah. Jadi satu kendaraan pengangkut itu sebenarnya ada kondisi yang sebenarnya bisa dioptimalkan, bukan cuma digunakan untuk satu ritasi, tapi bisa 2 sampai 3 ritasi, tapi yang dilakukan hanya satu ritasi, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian dari segi estetika yang ketiga ya, estetika dan kenyamanan terganggu. Jadi masih banyak terjadi di mana armada pengangkut sampah itu dia masih terlihat sampahnya itu masih terbuka gitu. Jadi kelihatan ya tidak enak untuk dilihat. Kemudian juga masih bau itu masih tercium di sepanjang jalan yang dilewati ya, sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan juga lah bagi pengendara yang lain, dan juga pemukiman masyarakat yang pemukimannya dilewati. Kemudian permasalahan yang keempat adalah kualitas kendaraan itu tidak layak ya. Jadi kadang-kadang tuh dijumpai bak sampah yang dump truck yang
dump truck yang kondisinya itu sudah tidak layak. Misalnya ada bak di bagian bak sampahnya itu sudah bolong ya, sudah rusak gitu ya. Kemudian terkadang itu karena kapasitasnya kurang ditambahi semacam ditambah dindingnya itu ya lebih tinggi, tapi akhirnya itu akan terjadi sampah yang diangkut itu tidak ditutup ya, misalnya biasanya ditutup dengan terpal gitu ya, sehingga kurang layak. Kemudian kondisinya itu karena kurang perawatan, kadang-kadang itu kendaraannya rusak ya, sehingga sampah itu tidak terangkut. Juga itu masih sering dijumpai ya, terkait dengan kualitas kendaraan ya. Kemudian pencemaran lingkungan tadi ya, air sampah itu menetes ya di sepanjang jalan gitu ya, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap ya, mengganggu ya. Kemudian sebagian sudah baik ditutup dengan terpal ya, tapi sebagian itu biasanya cara penutupannya itu tidak rapat, sehingga sampah itu bisa jatuh atau tertiup angin ya, kemudian terbang ya, sehingga dia sampahnya itu mengotori jalanan gitu ya. Kemudian juga terkadang perilaku pengemudi ya, di mana di sini kan sebenarnya pengemudi kendaraan pengangkut sampah itu terikat dengan undang-undang ya, atau peraturan-peraturan lalu lintas ya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak disiplin ya, dari segi pengemudinya kurang disiplin. Kemudian sebenarnya juga sudah diatur kecepatan kendaraan itu antara 60 sampai dengan 70 km per jam lah, tidak boleh lebih dari itu. Terkadang itu kendaraan pengangkut sampah itu dia melebihi kecepatan. Nah, jadi contoh tadi seperti ini ya kondisinya ya, yang saya katakan tadi kondisinya kurang baik ya. Nah, seperti ini tutupnya seharusnya lengkap ya, tidak lengkap. Kemudian ini ya seperti ini kondisinya. Ini juga di bagian penutupnya ya, cuman ada satu tutup, jadi hanya separuh saja bisa ditutup dump truck ya. Kemudian yang di bawah ini melebihi kapasitas tadi ya, sehingga harus ditopang ya dengan dengan papan tambahan gitu di kanan kiri, dan ini sangat-sangat sekali beresiko kalau sampah itu jatuh ya. Kemudian juga dari segi pemandangan itu tidak enak dilihat ya. Nah, kemudian yang pojok kanan bawah ini sebenarnya contoh yang baik ya. Ini sampah pengangkut itu cara membungkusnya, menutupnya ini seperti ini sebenarnya yang baik, sehingga sampah itu tidak terlihat, sampah itu tidak tercecer dan minimal sekali menimbulkan bau ya. Kalau seperti ini kan mungkin sampahnya itu tetap mengeluarkan bau ya, yang namanya sampah, tetapi sudah sangat diminimalkan gitu. Nah, dump truck ini kan juga kita di Kota Pontianak masih banyak menggunakan dump truck ya. Ya paling tidak tuh kalau dimaksimalkan bisa ya minimal itu bisa 3 ritasi per hari, itu minimal. Di kita itu masih ada yang dioperasikan 1 ritasi per harinya, itu kurang maksimal ya. Kalau bisa itu ya minimal 3 ritasi itu minimal ya, bisa lebih. Kalau yang ini amrol truk ini ya, jadi ini amrol yang amrol truk ini bisa ritasinya bisa 5 ritasi per hari dia. Berarti satu amrol truk itu bisa digunakan untuk 5 kontainer sampah ya, 5 kontainer sampah yang berada di tempat-tempat yang berbeda. Nah, juga ini yang
Ini di Jakarta ya, kalau di kita tidak sebesar ini, tapi memang sudah ada menggunakan Mitsubishi Fuso ya yang besar itu, ada 2 unit ya di Kota Pontianak. Kalau yang ini lebih besar lagi ya. Atau yang terbaik adalah yang di bawah ini ya, kompaktor truk ya. Ya, ini memang spesialisasinya untuk sampah kering ya, sampah perkotaan lah gitu ya. Eh, Maksudnya di sini tulisan untuk sampah kering, dia sampah yang tercampur juga bisa digunakan ya, tapi untuk sampah kering dia lebih paling efektif ya, paling efektif dia digunakan untuk sampah kering ya. Nah, ini aspek-aspek terkait dengan operasi pengangkutan ya, ada pemeriksaan, seharusnya dilakukan pemeriksaan dan penyiapan peralatan. Kemudian dilakukan perjalanan menuju lokasi itu, lokasi pemindahan sampah itu haruslah sesuai dengan rencana rute ya. Kemudian manuver penurunan dan pengangkutan sampah ya, ini merupakan bagian dari juga operasional dari pengangkutan sampah. Kemudian ada perjalanan menuju lokasi TPA, kemudian pembongkaran di TPA ya, unload sampah di TPA yang udah kita lihat kemarin di TPA Batu Layang. Kemudian perjalanan menuju lokasi yang kedua, kalau dia ini menggunakan ritasi yang kedua, berarti hitungan dari ritasi pertama itu dari tempat buangan sementara menuju ke TPA itu satu ritasi, kemudian balik lagi itu udah ritasi yang kedua, sampai dia kembali ke TPA lagi untuk membuang sampah, itu ritasi yang kedua. Kemudian nanti dia balik lagi untuk mengangkut sampah ya di lokasi TPS yang lain, kemudian sampai ke TPA lagi, itu hitungannya ritasi yang ketiga ya. Kemudian setelah digunakan ya, setelah ritasi yang terakhir, kendaraan itu SOP-nya ya, SOP-nya itu dia harus dicuci ya, dicuci ya semuanya itu sebelum dia disimpan. Itu sudah harus masuk dalam SOP. Jadi kalau kita mau menyusun SOP, aspek ini ya, ini harus masuk ya. Jadi mulai dari pemeriksaan dan penyiapan peralatan, kemudian bagaimana perjalanannya menuju lokasi pemindahan itu, bagaimana SOP-nya, kemudian bagaimana manuver penurunannya dan pengangkatannya ya, seperti yang sudah kita lihat di TPA kemarin ya, itu sebenarnya kita udah kuliah itu ya, kuliah lapangan benar ya. Kita melihat kendaraan datang, bagaimana dia manuver, kemudian bagaimana dia mengangkat ini baknya untuk membuang ya, untuk mengunload sampahnya kan. Kemudian bagaimana juga pengangkatan sampah dari TPS ya, menuju dari TPS ke kendaraan pengangkut sampah ya. Kemudian juga bagaimana perjalanan lokasi, bagaimana kecepatannya, apa yang harus dilakukan, itu juga sudah harus ada di dalam SOP, sudah diatur dalam SOP gitu. Dan bagaimana pembongkaran di TPA ya. Jadi maaf tadi ya, kalau yang terkait dengan penurunan dan pengangkatan ini, ya tadi penurunan ini maksudnya di sini adalah penurunan kalau dia menggunakan kontainer sampah, itu ada proses penurunan ya, penurunan kontainer sampah dan pengangkatan sampah. Tetapi kalau dia itu menggunakan dump truck ya, hanya ada pemindahan sampah dari TPS ke dump truck. Nah, itu ada yang sampah yang memang udah ada di dalam wadah-wadah tertentu, diangkut ke dalam truk. Ada juga yang sampah yang di dalam TPS ya, TPS yang terbuka itu kemudian harus diangkat atau dikumpulkan ya, menggunakan skop misalnya gitu ya, kemudian baru diangkat ke dalam atau dipindahkan ke dalam dump truck gitu kan. Kemudian juga terkait dengan perjalanan ya, bagaimana proses
standar ya, standar prosedurnya terkait dengan kendaraan tersebut menuju ke lokasi TPS yang kedua gitu ya, itu untuk ritasi yang kedua. Dan juga terkait dengan pencucian peralatan dan penyimpanannya. Bagaimana cara pencuciannya, di mana dia disimpan kendaraan tersebut, itu juga harus sudah diatur di dalam SOP. Kemudian sebagai evaluasi itu kita bisa menggunakan indikator ya, indikator dalam operasional dari pengumpulan dan pengangkutan ya. Pertama indikatornya adalah terkait efektivitas kendaraan ya, bagaimana, apakah rendah ataukah tinggi. Kemudian terkait dengan efektivitas kendaraan ini adalah bagaimana kelayakan dari berapa jumlah kendaraan yang layak dioperasikan dibandingkan dengan jumlahnya. Jadi kalau misalnya ada 20 kendaraan, kemudian hanya ada 10 yang layak untuk digunakan, itu berarti efektivitas kendaraan tersebut itu hanya 50% ya, 50%. Kemudian yang kedua adalah periode pengumpulan apakah sudah sehat atau belum. Kalau dia sehat berarti persentase sampah yang menginap itu kalau bisa itu 0 ya, 0%. Kalau dia 0% itu adalah sangat baik, sempurna ya. Tidak ada sampah yang tertinggal, tidak ada sampah yang tidak diangkut. Tapi kalau dia sampai dengan masih ada 30% ke atas, itu masih 30, mungkin sekitar 30 sampai 50% itu tidak sehat ya. Kemudian kalau misalnya di atas 50% itu boleh dikatakan periode pengumpulannya itu masih bermasalah ya, masih sangat bermasalah. Kemudian kita lihat indikator yang ketiga adalah tenaga lapangan ya, atau pekerja lapangan yang melakukan operasional pengangkutan sampah itu sudah efisien apa belum. Itu bisa dilihat dari jumlah kru per kendaraan, apakah tinggi ataukah rendah. Jadi apakah jumlah jumlah tenaga atau jumlah pekerja itu, apakah dia dalam satu kendaraan itu membutuhkan jumlah yang banyak ataukah dia membutuhkan jumlah yang tidak terlalu banyak. Misalnya kadang-kadang kan cukup kurang lebih ya 3 sampai 4 orang itu sudah boleh katakan itu yang normal ya. Jadi 3 sampai 4 orang pekerja ya untuk satu kendaraan gitu ya. Kemudian indikator lainnya adalah terkait pengumpulan dan pengangkutan adalah evaluasi dan perencanaannya itu lemah atau dia sudah baik gitu ya. Dilihat dari pengaturan rutenya ya, kemudian waktu tempuhnya per tripnya itu ya. Dia tidak boleh juga terlalu lama gitu ya. Nah, jadi udah diperhitungkan dengan kecepatan yang sekitar 60 sampai 70 km per jam, itu seharusnya bisa ditempuh dengan misalnya sekian jam gitu kan dalam satu perjalanan. Tetapi kita evaluasi ternyata misalnya masih lama ya, masih belum memenuhi perencanaan. Itu bisa dilihat, bisa dievaluasi. Kemudian pengumpulan langsung tidak efisien misalnya, apakah pengumpulan langsungnya efisien apa tidak, itu bisa lihat dari efisiensi truk, apakah masih rendah ataukah dia sudah tinggi, sudah baik gitu ya. Nah, di mana ritasi perharinya itu bisa
seperti tadi yang saya sampaikan minimal ya 3 ritasi per hari ya untuk dump truck, kemudian untuk umroll truck itu bisa 5 ritasi per hari. Nah, apakah sudah memenuhi minimal itu ataukah belum? Nah, itu bisa dievaluasi. Kalau misalnya belum memenuhi ya bisa ditingkatkan sehingga kita tidak perlu misalnya mengambil keputusan untuk menambah armada, tetapi kita dengan menaikkan ritasi daripada pengangkutan sampah, maka kita bisa tetap melayani pengangkutan sampahnya secara optimal gitu. Kemudian terkait pemeliharaan juga itu harus juga rutin ya, pemeliharaan rutin dan terprogram ya. Apa-apa saja yang harus dirawat ya. Itu juga harus terprogram dan berapa kali dia harus ke bengkel untuk melakukan perawatan ataukah bisa melakukan perawatan sendiri. Kalau yang terbaik itu adalah kita atau Dinas Lingkungan Hidup bisa melakukan perawatan sendiri. Dalam hal ini dia harus menyediakan tenaga yang memiliki kualifikasi bisa memiliki kompetensi ya, memiliki kualifikasi kompetensi terkait dengan mesin ya, terutama mesin kendaraan ya, dalam hal ini mesin kendaraan yang digunakan oleh dinas itu akan lebih baik daripada lebih efisien daripada harus merawat kendaraan itu di bengkel gitu. Itu pasti jatuhnya akan lebih mahal. Kemudian ini terkait dengan insenerator ya. Jadi salah satu teknologi pilihan teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sampah ya adalah insenerator. Kalau yang ada di gambar ini adalah insenerator tungku ya. Insenerator tungku ini tidak adalah teknologi yang tidak recommended lagi ya digunakan untuk kita memanfaatkan sampah atau kita melakukan biasanya kalau yang insenerator tungku ini bukan untuk pembangkit listrik tenaga sampah ya, tapi ini untuk bukan untuk pemanfaatan sampah, saya ralat. Yang nampak di gambar ini adalah merupakan teknologi untuk menghancurkan atau memusnahkan sampah ya, yang kita kenal sebagai insenerator tungku. Nah, insenerator tungku ini sudah sebenarnya tidak recommended untuk digunakan untuk pemusnahan sampah skala kota ya. Tetapi mungkin masih cukup dibutuhkan ya, atau masih cukup layak digunakan untuk misalnya rumah sakit ya. Rumah sakit itu memiliki limbah B3 ya, atau bahan berbahaya dan beracun yang harus dimusnahkan segera ya, dan dapat menggunakan insenerator tungku. Ini perbedaannya ya, perbedaan dengan pembangkit listrik tenaga sampah itu yang seperti ini adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, yang sudah diterapkan di negara-negara maju maupun negara tetangga kita seperti di Singapura ya. Saya belum update apakah sudah terlaksana di Malaysia ya, di Kuala Lumpur ataukah di kota-kota besar di Indonesia. Saya belum update ya. Ini bisa saja digunakan. Ini merupakan salah satu pemanfaatan sampah ke depan ya, yang modern ya sebenarnya ya. Sekarang udah ada tersedia teknologi yang efektif, yang efisien dan juga ramah lingkungan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, seperti pada materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya yang sudah dilaksanakan di Swedia ya. Jadi seperti ini. Kalau di negara Swedia, seperti materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu kan sebenarnya itu inseneratornya itu sendiri itu berada di tengah kota ya, di tengah pemukiman, dan itu tidak ada keluhan dari masyarakat ya, baik terkait dengan kenyamanan maupun kesehatan masyarakat, karena
teknologi yang diterapkan adalah teknologi yang ramah lingkungan. Jadi merupakan sesuatu hal yang sangat sangat mungkin terjadi pembangkit listrik tenaga sampah menggunakan insinerator itu berada di tengah kota dengan catatan teknologinya adalah yang ramah lingkungan dan pengelolaannya adalah pengelolaan yang memang sesuai dengan kaedah-kaedah yang mampu untuk meminimalkan atau bahkan mungkin bisa mencegah terjadi dampak-dampak negatif bagi masyarakat ya di sekitarnya maupun lingkungan. Ya, ini adalah skema bagi insinerator saja ya. Ada ini pembongkaran sampah di sini ya, sampah dibongkar ke mana ada ruang khusus ya untuk pembongkaran sampah sementara. Ya, maksudnya pembongkaran sampah ya sebelum dia diangkat untuk dibakar ya sebagai bahan bakar untuk insinerator. Di sini sampah yang ini gambar yang ini sangat mirip sekali dengan apa yang diterapkan di Swedia ya pada materi yang sebelumnya saya sampaikan. Sampah yang berada di ruangan ini ya, di ruangan nomor 5 ini itu adalah sampah yang sudah mengalami proses pencacahan. Saya belum update terkait teknologi, apakah semua teknologi itu harus sampahnya dicacah dulu seperti yang ada di video yang saya share di materi sebelumnya, ataukah juga ada teknologi yang dia sampahnya ini dia tidak dicacah langsung bisa dibakar gitu ya. Tapi sudah pasti itu tidak atau kurang efisien dan juga kurang efektif ya. Karena kalau sampah yang masih dalam bentuk belum berubah ya, belum dicacah ya dalam bentuk ukuran kecil akan lebih lama untuk dibakar oleh insinerator ya. Jadi dia pasti tidak efisien gitu. Kemudian juga sampah yang udah ada ditampung di dalam ruangan ini itu seharusnya sudah memenuhi standar ya, misalnya terkait dengan tingkat kekeringannya atau kandungan airnya itu sudah memang sesuai ya. Kemudian ini ya, tadi ya, ini penjelasan lebih lanjut dari gambar tadi ya, ada penerimaan sampah ya, kemudian feeding sampah ke hopper. Jadi tadi ini disebut hopper ya, ini hopper ya, ke hopper ya. Ruangan yang ini yang mulai dari bawah sampai ke atas ini disebut hopper ya, hopper. Kemudian pengendalian pembakarannya itu ada di sini ya, di ruang yang ke-9 ini dan ruang ke-9 dan 13 ini yang pengendalian pembakarannya ya. Biasanya untuk pengendalian pembakaran ini dia ada ruang operator khusus untuk pengendaliannya ya, untuk pengontrolnya ya, seperti yang saya share di dalam video itu ya. Untuk pembakaran itu dia ada operatornya gitu ya, yang mengendalikan proses pembakaran. Kemudian penanganan abu ya, penanganan abunya sudah pasti di sini pembakaran ini menghasilkan abu ya, abu di bagian bawahnya ini ya. Ya, ini seperti apa ya bentuk pengelolaannya juga itu harus dikelola dengan baik ya, karena ini merupakan limbah ya, limbah. Mungkin masih terkategori bisa jadi limbah yang harus dikelola ya. Boleh jadi kalau penanganan abu ya, abu ini ya boleh jadi dia akan dibuang ke TPA-nya ya, jadi sebagai residu ya, residu insinerator. Atau bisa jadi kalau misal seperti yang sedang saya lakukan dengan Pak Erwin Sutandar ya, kemarin Pak Erwin ya, saya tidak ikut tapi ini merupakan rencana kami berdua. Dia mengambil fly ash ya, abu ya, yang fly ash itu
ada di cerobong ya, di cerobong itu di bagian bawahnya ya. Jadi maksudnya yang tadinya itu dia sebagai fly ash, cuman dia sudah jatuh ya, sudah jatuh ke bawah, itu dimanfaatkan untuk membuat campuran dari beton ya, rencananya seperti itu. Kemudian juga selain fly ash itu ada yang satu lagi itu namanya abu yang dari tungku yang tadi ini, yang digambar yang ini ya, gambar yang dihasilkan dari sisa pembakaran ini. Kalau yang fly ash ini dia di bawah ini ya, di bawah ini kan dia tadinya dibuang ya asapnya itu ya, tapi dia jatuh lagi ke bawah dia gitu kan. Ini di bawah ini fly ash-nya ini ada di sini. Sementara yang satunya itu abu sisa pembakaran itu ada di sekitar sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya, limbah yang bisa didaur ulang ya, daripada dibuang ya. Ya boleh ya, bisa dibuang, tapi lebih baik dimanfaatkan ya. Ada di sini ya, sisa pembakaran, dan juga di sini yang disebut dengan fly ash. Jadi beda tempat dia. Dan warnanya juga beda. Kalau fly ash ini cenderung warnanya coklat ya, tapi kalau yang sisa pembakaran ini warnanya hitam gitu. Nah, kemudian penanganan gas buang tadi ya, cerobong ya harus ada, dia tingginya ini kalau tidak salah saya minimal 20 meter ya, 20 meter ketinggiannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambar yang ini ya, mungkin ini proses pengambilan fly ash ya. Kemudian pengolahan air licet ya, pengolahan air licet itu biasa berada di sini ya, di bagian sampah yang di penerimaan ya, bagian penerimaan sampah itu yang ini, penerimaan sampah itu ada licet itu juga harus karena sampah kan disimpan berhari-hari ya, itu pasti dia mengalami proses juga, boleh jadi ada proses dekomposisi yang menghasilkan air, atau juga sampahnya itu sendiri juga sudah mengandung air ya, yang lama-kelamaan dia mengalami proses pelindian sehingga dia menjadi air yang disebut dengan air licet ya, baik dari sisa mungkin hasil dekomposisi maupun dari air sampah itu sendiri, itu juga yang disebut dengan licet atau lindi. Nah, terkait dengan insinerator itu ada yang disebut untuk indikatornya ya. Pertama, untuk pengolahan itu adalah sampai sekarang teknologinya belum sepenuhnya dimengerti oleh kita ya. Oleh sebagian besar dari kita belum benar-benar mengerti dengan teknologi insinerasi, atau belum mengerti dengan teknologi insinerator ya. Juga terkait dengan kapasitas sampah belum efektif. Kalau persyaratan untuk pembangkit listrik tenaga sampah itu minimal itu sampah yang dibutuhkan adalah 1.000 ton ya, 1.000 ton per hari. Ya, di kita mungkin masih sekitar 700 ton per hari ya, belum sampai 1.000. Kemudian juga ini terkait dengan mental ya, terkait dengan sikap ya, orientasi proyek itu masih ada ya di oknum-oknum gitu ya, untuk pengoperasian insinerator ini. Kemudian terkait dengan pengoperasiannya tidak konsisten. Jadi maksud di sini adalah kalau di tempat kita yang lebih sering pengoperasian tidak konsisten itu adalah terkait dengan mungkin di dalam ini ya, di dalam insinerator itu banyak sekali komponen-komponen insinerator yang boleh dikatakan selain terkait dengan aspek mekanik ya, mesin-mesinnya ya, tapi juga itu juga sekarang itu sudah dioperasikan secara digital ya, untuk sampah. Nah, itu sering terjadi itu misalnya terkait dengan perawatan dan kerusakan itu ya tidak segera untuk dibenarkan ya, sehingga fasilitasnya itu menjadi tidak lengkap atau kurang lengkap gitu. Nah, ini
sehingga operasional daripada insenerator ini tidak konsisten. Oke ya, sebagai penutup untuk teknik operasional, pertama tahapan teknis itu ada pewadahan, ada pengumpulan, ada pengangkutan, ada pembuangan ya. Kemudian juga kita sudah saatnya itu menerapkan upaya 3R terlebih dahulu, baru sampah itu dibuang sebagai residunya ya. Kemudian di dalam kita untuk proses pengadaan atau kita mau membuat suatu sarana dan prasarana teknik operasional sampah itu harus memperhatikan kriteria teknisnya agar supaya penggunaannya itu bisa efektif dan efisien. Kemudian kita sudah saatnya untuk lebih galak lagi ya untuk melakukan upaya-upaya pengolahan sampah atau pemanfaatan sampah, ya, sehingga sampah itu bisa berkurang, atau kita melakukan di bagian hulu, itu di bagian hilirnya, atau di bagian hulunya kita juga memanfaatkan teknik-teknik pengolahan untuk bagaimana kita meminimasi sampah yang kita hasilkan, ya, atau kita memanfaatkan sampah itu gitu kan. Itu juga merupakan suatu upaya bagaimana kita untuk mengurangi timbulan sampah gitu ya. Kemudian TPA ya, tempat pemrosesan air sampah itu masih tetap diperlukan ya bagi kita ya. Tapi kalau bisa itu TPA itu ya di situ-situ aja, tidak penuh-penuh, atau mungkin dia penuh dalam jangka waktu yang sangat lama, karena kita sudah melakukan upaya-upaya pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah dan juga mendaur ulang sampah, bahkan kita bisa memanfaatkan sampah itu untuk sebagai bahan baku energi, atau kita gunakan langsung sebagai bahan bakar untuk insenerator. Jadi kita lakukan upaya 3R, mengurangi sampah, reduce, menggunakan kembali sampah, reuse, mendaur ulang sampah, recycle, dan ditambah lagi dengan memanfaatkan sampah ya, atau merecovery sampah. Jadi reduce, reuse, recycle, dan recovery sampah. Baik, mungkin itu saja ya untuk sebagai gambaran dari teknik operasional. Untuk lebih detailnya silakan kalian belajar sendiri gitu ya. Dalam arti saya menyampaikan di sini bahwa memang kita sekarang ini sudah menganut paradigma baru ya, di mana kita itu lebih mendekatkan kepada tadi program 3R, bagaimana cara mengurangi sampah, memanfaatkan kembali sampah ya, reuse, atau kita melakukan daur ulang sampah, dan bahkan kita menjadikan sampah itu menjadi bahan bakar untuk energi ya gitu. Nah, ini dari ketiga metode ini kalau kita lakukan secara kalau bisa secara serentak tapi terencana, tinggal kita rencanakan yang mana yang sampah yang akan dilakukan proses reduce, reuse, recycle, dan sampah apa saja yang digunakan nanti untuk recovery dia sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik atau melalui program antara seperti RDF tadi. Nah, ini perlu sebuah perencanaan, tetapi dalam tadi itu konsep besarnya ada pada 3R plus 1R ya, reduce, reuse, recycle, dan recovery sampah. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.